Kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus trigonometri untuk sudut rangkap ya. Walaupun kamu hafal sudut rangkap ini ya, hafal tapi nggak bisa cara pakainya ya, maka pasti kamu bakal kesulitan gitu ya. Untuk rumusin ya ada satu ya rumusinnya. Terus untuk cos ada 3 ya. Terus kemudian untuk tangen ada 1 rumusnya. Nah yang pertama saya mau jelaskan rumus untuk sudut rangkap sin ya. Yang pertama sin saya anggap aja 2A ya, boleh 2 alfa 2 beta terserah, ini cuma masalah variabel aja. Sin 2 alfa sin 2 alfa sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A ya. Jadi kalau misalnya ininya 2A ya, maka kesininya adalah 1A, jadi setengahnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di sininya koefisiennya 1, di sini kan koefisiennya 1. Ya, kesininya 2 kalinya. Ini 2 kalinya, kesininya setengahnya gitu. Oke. Nah, coba misalnya kita ganti dengan sin 4A. Ini juga sudah sudut rangkap ya, rangkap dari 2A gitu. Ya, kenapa ini dianggap sudut rangkap? Karena dia 2 kalinya dari A. Nah ini kenapa sin 4A termasuk sudut rangkap, karena 2 kalinya dari 2A. Misalnya sin 4A berubah kan jadi 2 sin, jadi setengahnya 2A cos 2A. Kalau di sini 4, ke sini setengahnya jadi 2A, setengahnya dari 4 ya. Makanya ini 4A itu adalah rangkapnya dari 2A gitu ya. Ininya 1 berarti ininya 2 kalinya ya. Ingat ya, ini ke sini 2 kalinya, ini ke sini setengahnya gitu. Kayak misalnya depannya ada koefisien, misalnya di sini depannya 2 sin 6A ya, 6A. Berarti kalau di sini 1 berubah jadi 2 setengahnya, nah jadi 2 kali ya, jadi 2 kalinya. Berarti kalau ini 2 jadi 2 kalinya, berarti adalah 4 sin. Nah 6A berubah jadi setengahnya, jadi 3A cos 3A gitu. Oke. Nah ini kan genap-genap semua. Kalau misalnya bisa nggak ganjil? Bisa. Misalnya sin 5A sama dengan misalnya 3 ya, berarti ini ke sini 2 kalinya, 2 kali 3 jadi 6 ya, 2 kali 3 nya itu 6 sin. Nah kemudian yang ini si 5A nya setengahnya, jadi 5/2A ya, cos 5/2A, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke bentuk soalnya nih. Misalnya hitunglah, kita mau ngitung berarti misalnya sin 2 sin 15 derajat dikali dengan cos 15 derajat. Nah ini saya balik ya, ini adalah rumus ini kan kalau dilihat. Nah ini adalah rumus ini ya, 2 sin A cos A sama kan. Nah berarti kita mau rubah jadi sudut rangkap ya, berarti rangkapnya dari 15. Rangkapnya dari 15 adalah 2 kalinya dari 15, 2 kalinya dari 15, 2A, anggap aja ini A, berarti 2 kali A, A nya 15 gitu. Kalau ininya 2 berarti ininya adalah 1 ya. Kalau ininya 2 ya, kita lihat sini ininya 1 gitu. Oke, seperti itu. Berarti sini 1, tapi nggak usah ditulis. Berarti sama dengan sin 30, 2 kali 15. Jadi sehingga 2 sin 15 kali cos 15 itu sin 30, nilainya setengah. Oke. Nah, misalnya lagi yang B, misalnya sin 22,5 dikali cos 22,5 ya, sama dengan, nah kalau di sini kan koefisiennya 1
Ya, kalau sini koefisiennya 1 berarti berubah jadi setengahnya kan ke sini. Setengahnya. Jadi setengahnya jadi setengah dari 1 ya 1/2. Sin, nah sudut rangkapnya dari 22,5 berarti 2 kali dari 22,5 adalah 45. Jadi 22,5 kali 2 45. Sama seperti ini ya caranya. Gitu. Oke. Sama dengan setengah sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Setengah kali setengah sama dengan 1/4 akar 2 gitu. 1/2 dikali 1/2 1/4 ya, ini ada akar 2 nya masih kita tulis gitu. Oke, jadi sin 22,5 kali cos 22,5 1/4 akar 2 seperti itu. Lanjut lagi, kalau misalnya soalnya misalnya diketahui ya sin A itu sama dengan 3/5 ya. Tentukan nilai sin 2A ya, yang ditanya sudut rangkapnya. Kenapa? Karena ini 2A itu 2 kali dari si A, berarti kalau kita lihat di 2 kalinya berarti kita nanti pakai sudut rangkap. Nah, sin 2A itu rumusnya sama dengan 2 sin A cos A. Sinnya kita udah ada, ini kita udah ada sinnya, nilainya udah ada. Nah, tinggal kita cari nilai si cos A. Dari mana kita dapatin nilai si cos A? Kita pakai perbandingan segitiga selalu ya. Misalnya di sudut A ya, segitiganya siku-siku. Nah, sin A itu 3/5 ya, 3/5. Nah, 3-nya itu di depan si A. Nih A-nya ini, berarti 3-nya di depan A. 3-nya depan A berarti di sini. Terus 5-nya itu miringnya. Ya, miringnya itu di sini berarti. Ya. Nah, kemudian ini berapa? Ini kita pakai Pitagoras, boleh pakai triple Pitagoras juga boleh. Kalau kamu udah tahu kalau di sini 3, ini 5, pas di sini 4 kan ya. Triple Pitagoras 3, 4, 5. Atau enggak kalau nggak tahu nggak hafal triple Pitagoras ya pakai rumus Pitagoras, berarti 5 kuadrat ya dikurang 3 kuadrat diakarin, hasilnya dapat 4 gitu nanti gitu ya. Oke, nah ini nggak saya jelaskan lebih detail. Nah, berarti kita udah dapat di cos ya. Cos itu rumusnya adalah samping si A ya, ini kan A nya ini ya, A nya kan ini, berarti samping loncat sampingnya 4 dibagi miringnya. Miringnya kan bagian miring si segitiga siku-siku kan si 5 ini. Berarti miringnya adalah 5. Jadi cos A-nya sama dengan 4/5. Sehingga 2 kali sin A itu 3/5 kita udah dapat. Nah, cos A-nya 4/5 dikali 4/5 sama dengan 2 kali 3 kali 4 dapat 24 dibagi bawahnya 5 kali 5 dapat 25, sehingga sin 2A sama dengan 24/25 gitu. Oke. Selanjutnya untuk rumus sudut rangkap cos 2 alfa atau cos 2A. Misalnya gini. Cos 2A itu ya, ini saya tulisnya 2A aja ya. Itu kan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Jadi kalau misalnya ininya 2, ininya jadi 1, jadi setengahnya gitu ya. Seandainya 2A nya saya ganti jadi 4A, ininya berarti jadi 2A, jadi setengahnya. Jadi cos kuadrat 2A ya, ini ke sini jadi setengahnya gitu ya, dikurang sin kuadrat 2A seperti itu. Karena ini sudut rangkap berarti ini selalu 2 kalinya dari yang ini gitu. Oke. Sama juga kalau misalnya untuk yang rumus yang ini nih, yang B ya, yang cos 2A ya, sama dengan kalau ininya 2A, ininya kan jadi 1. Itu sama aja ya. Berarti kalau ininya saya ganti, misalnya ini saya ganti jadi 6, berarti ini kesininya jadi setengahnya itu jadi berarti jadi 3 ya. Jadi
2 cos kuadrat 3A min 1 gitu ya. Ininya nggak berubah, tetap 2, nggak berubah ya, ini tidak berubah, tetap 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau cos sudut rangkap dirubah jadi cos lagi ya jadinya seperti ini. Nah, ada kan cos sudut rangkap tapi berubahnya jadi sin ya, seperti ini nih, cos berubahnya jadi sin, sama aja sudut rangkapnya. Ini kalau ininya 2 berarti ininya jadi setengahnya jadi 1. Kalau misalnya ininya cosnya 1A misalnya ya, 1A, kita mau rubah dia jadi rumus sin yang ada sinnya 1 min 2 ya. Nah, ini sinnya kan jadi 1 kalau misalnya ininya 2 jadi setengahnya ya. Kalau misalnya ini 1 jadi setengahnya, jadi berubah jadi sin kuadrat setengahnya dari 1A kan berarti setengah A. Seperti itu ya perubahan rumusnya. Kita ke soalnya misalnya ya. Misalnya sin atau cos deh. Misalnya cos kuadrat 15 ya dikurang sin kuadrat 15. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, kan kita tahu ini adalah sudut rangkap yang ini kan, sudut rangkap yang ini ya, yang cos kuadrat A min sin kuadrat A. Jadi kalau misalnya ini 15 ya, kita jadiin 2 kalinya aja jadi sudut rangkap. Jadi 2 kalinya dari 15 jadi cos 2 kalinya 15 jadi 30 kan, sama aja cos 30. Cos 30 1/2 akar 3. Seperti itu ya penggunaannya. Nah, misalnya diketahui ya, sin A misalnya ditambah cos A dikali sin A dikurang cos A itu sama dengan 3/5 misalnya, seperti itu. Nah, ini kita harus sudah hafal ya, harus sudah tahu kalau misalnya ini dikali ya, kali masuk atau kali pelangi akan ada unsur ini nih ya, bentuk rumus sudut rangkap cos kuadrat A min sin kuadrat A, seperti itu ya. Nah, misalnya kita kali ya, sin kali sin ya, sin kali sin itu jadi cos kuadrat sin kuadrat ya. Karena ini sama, ini kan sama, bedanya kan cuma tanda positif sama negatif, berarti ujung sama ujung aja, sin kali sin gitu ya. Nah, kemudian ini kan plus kali min jadi min. Nah, terakhir cos kali cos jadi cos kuadrat sama dengan 3/5 gitu. Misalnya yang ditanya, saya lupa pertanyaan ya yang ditanya misalnya cos 2A sama dengan apa misalnya gitu ya. Nah, ini ada unsurnya kan. Nah, kalau dilihat sin kuadrat A min cos kuadrat A kan mirip sama ini, cuman bedanya terbalik, ini cos kuadrat yang dikurang, kalau ini yang dikurang sin. Bisa kita balik ya, kita balik, keluarin, kita kali negatif ya, kita keluarin negatifnya, kita balik ya, jadi cosnya ada di depan ya, min kali cos jadi min cos kan, sama tuh, kali cos jadi min cos. Nah, kemudian dikurang sin kuadrat A gitu, ini kali ini jadi ini ya kan. Nah, kemudian min kali min ya jadi plus sin ya, min kali min jadi plus sin yang ini. Jadi sama kan, kita nggak ngerubah soal, hanya ngerubah bentuk soalnya aja, sama dengan 3/5. Nah, cos kuadrat A min sin kuadrat A itu adalah cos 2A gitu, identitas yang tadi kita rubah. Jadi cos 2A, ini cos 2A karena depannya ada min ya, ke depan ada min, berarti kita kasih tanda min di depan, sama dengan 3/5, sehingga cos 2A minnya
pindah ke kanan jadi min 3/5, seperti itu ya penggunaan rumus sudut rangkap untuk cos. Nah, gimana kalau sudut rangkap untuk tangen ya? Kalau tangen 2A itu kan rumusnya sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A ya. Selanjutnya saya punya sin A ditambah cos A dikali dengan sin A min cos A sama dengan 3/5. Yang ditanya adalah cos 2A ya. Yang diketahui hanya ini aja gitu ya. Nah, kalau soal trigonometri itu pasti kita nggak bakal tahu harus diapain kalau misalnya awal-awal itu. Jadi yang harus kita kerjakan adalah yang diketahuinya dulu nih. Yang diketahui kan ini. Yaudah, kita coba lihat kalau misalnya ini dikali akan bentuknya akan jadi seperti apa. Nanti baru dari situ kita pasti dapat petunjuk yang lain. Ya, misalnya kita kali ya. Kalau ini persamaan ini kan kalau ada plus sama minus ya. Terus persamaannya juga sama. Berarti kan dia berlaku rumus A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi ujung sama ujung aja. Jadi sin kali sin jadi sin kuadrat A. Gitu. Plus kali min jadi min. Gitu ya. Plus kali min jadi min. Kemudian ujung satunya lagi cos kali cos. Jadi cos kuadrat A. Seperti itu ya. Sama dengan 3/5. Nah, dari sini kita udah tahu kalau ini adalah rumus sudut rangkap untuk cos 2A. Ya, kalau cos 2A ini kan ini ya, rumus cos 2A kan ini, cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Ternyata ini yang ada adalah sin kuadrat dikurang cos kuadrat. Terbalik ya. Kalau ini cosnya yang dikurang dengan sin, nah kalau ini sin yang dikurang cos, kita balik aja biar sama. Jadi karena terbalik tandanya ya berarti minnya kita keluarin. Supaya hasilnya min cos, berarti min dikali dengan cos. Gitu ya. Min kali cos jadi ini. Gitu. Ya, kita manipulasi aja. Dikurang sin kuadrat A. Ini kali ini udah dapat langsung ini, ya kan? Nah, kemudian min kali min ya. Min kali min sin itu dapat plus sin. Sama kan? Kita nggak ngerubah soal, cuma ngerubah bentuknya aja. Sama dengan 3/5 gitu. Nah, ini kan kita udah tahu kan tadi cos kuadrat min sin kuadrat itu adalah cos 2A. Nah, udah dapat nih cos 2A. Karena ada minnya, berarti minnya kita taruh di sini sama dengan 3/5 gitu ya. Sehingga cos 2A sama dengan min pindah ruas ke kanan jadi min 3/5 gitu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir untuk sudut rangkap tangen. Tangen 2A. Tangen 2A itu rumusnya 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, kalau ininya 2, ininya jadi 1 ya. Setengahnya sama aja kan sama sin sama cos, itu sama aja. Nah, kalau kita rubah jadi tan 4A misalnya, sama dengan 2 tan setengahnya dari 4A jadi 2A. 1 min tan kuadrat 2A. Nah, rangkap itu nggak selalu itu 2 kalinya ya. Maksudnya nggak selalu itu 2, nggak selalu itu jadi artinya rangkap nggak selalu 2, jadi bisa 4 karena kan 2 itu rangkap dari 1 gitu maksudnya. 4A itu adalah rangkap dari 2A gitu ya. Kalau misalnya ganjil bisa nggak rangkap? Bisa, misalnya 3A berarti kan setengahnya dari 3A ya. 3 bagi 2 aja jadi 3/2A kan, atau enggak 1,5A itu termasuk sudut rangkap yang 3A. Jadi dia 3A adalah rangkap dari 3/2A gitu. Selanjutnya 1 min tan kuadrat 3/2A, sama aja kan kayak rumus sin sama rumus cosnya.
Misalnya saya ada soal 2 tan 22,5 per 1 min tan kuadrat 22,5 derajat. Ya, ini kan sudut rangkap ya, bisa jadi sudut rangkap kan. Jadi dia berubah jadi tan 2 kalinya 22,5, 2 kali 22,5, atau enggak ini kan dianggap A kan, 2 tan A 1 min tan kuadrat 2A gitu kan. Ini jadi 2A gitu. Ya, ini kan ininya jadinya. Ini adalah rumus yang ini ya. Kemudian yang ini adalah rumus ini ya, 2 kalinya dia gitu. Jadi tan 2 kali 22,5 sama dengan tan 45, sama dengan tan 45 itu adalah 1 gitu. Selanjutnya untuk rumus tan, misalnya ada soal tan 15 dibagi 1 min tan kuadrat 15 itu sama dengan berapa nilainya. Nah, kalau ini kan sudut rangkap, tapi ada sedikit beda. Biasanya di depan tan itu harusnya ada 2 ya. Nah, di sini nggak ada angka 2-nya nih. Tuh, seharusnya ada 2. Nah, kita nggak bisa bikin dia langsung jadi sudut rangkap, nggak bisa jadi tan 30. Ini kan 15 ya. Ya 15, nggak bisa kita langsung tulis tan 30 jadinya, karena kan ini 2 kali. Nggak bisa. Karena kenapa? Di sini depannya nggak ada 2. Tuh, nggak ada 2. Nah, kita akalin aja supaya dia ada 2-nya. Ya udah, kita kasih aja 2. Gitu ya. Ya, saya hapus dulu. Kita kasih 2, tapi depannya kasih kali dengan setengah gitu. Nah, sehingga kalau setengah kita kali 2 jadi 1 kan, jadi hilang 2-nya gitu. Kita jadi manipulasi aljabar. Nah, karena ruas kiri itu kita kali dengan setengah, berarti ruas kanan kita kali dengan setengah. Baru dia mirip dengan ini, sama gitu ya. Jadi sama aja, setengah tan 30. Tan 30 adalah 1/3 akar 3. Sehingga setengah dikali dengan 1/3 itu hasilnya adalah 1/6 akar 3. Gitu ya caranya.